Saya lanjutkan ke sejarah perkembangan studi perilaku konsumen. Di sini menurut Schiffman dan Kano tahun 2004, perilaku konsumen berasal dari konsep pemasaran yang berasumsi bahwa perusahaan harus mampu mengetahui dan memuaskan keinginan dan kebutuhan dari pasar sasaran atau target market dan mampu menawarkan dengan lebih baik dari pesaing. Nah, jadi awalnya itu sebenarnya untuk keperluan pemasaran perusahaan, ya kan. Jadi ketika kita mau membuat program pemasaran atau strategi pemasaran, kan hal pertama yang harus kita ketahui kan gimana konsumen kita, mereka pengennya apa, butuhnya apa. Nah, itu awal dari studi perilaku konsumen di situ. Jadi untuk mengetahui konsumen ingin apa dan butuh apa, supaya setelah mengetahui itu mereka bisa melakukan strategi pemasaran yang pas dan menciptakan produk yang bisa sesuai dengan keinginan konsumen. Itu menurut Schiffman dan Kano di tahun 2004. Oke, Mas Nana masih bisa dengar saya? Nah, sekarang terus teori perilaku konsumen itu berasal dari teori ekonomi, di mana konsumen akan memaksimalkan kepuasan dan utilitasnya. Jadi sebenarnya awalnya berasalnya dari teori ekonomi, bukan dari studi perilaku konsumen sendiri. Jadi kayak diadaptasi gitu dari teori ekonomi ke sini. Nah, ini ada tokoh-tokoh di bidang perilaku konsumen, yaitu Scatona, Robert Ferber, sama Howard. Biasanya kita lebih mengenal nama-nama belakang kalau untuk tokoh-tokoh seperti itu. Nah, nanti di sini kita di modul-modul berikutnya lumayan bahas tentang beberapa teori. Jadi untuk memudahkan mengingat, lebih baik juga dihafal nama itunya, nama pencetus teorinya atau pencetus ide konseptualnya. Oke, Mbak Svaldi ini masih dengar saya? Enggak. Disiplin ilmu yang menjadi akar studi dari perilaku konsumen, yaitu psikologi sosial, ekonomi, sama antropologi. Jadi sebenarnya lebih banyak ke psikologinya ya, karena kan kalau kita mau mengetahui perilaku seseorang itu ilmu yang lebih mempelajari di situ kan psikologi. Jadi banyak mengadaptasi dari psikologi. Sosiologi juga itu kan hubungan antar masyarakat, itu juga diadaptasi di perilaku konsumen. Jadi hubungan konsumen misalnya dengan kita produsen atau dengan konsumen lain, seperti itu. Materi ekonomi kan lebih ke permintaan penawarannya. Jadi studi perilaku konsumen ini lebih banyak mengadaptasi dari bidang lain. Terus 3 perspektif penelitian dalam perilaku konsumen, yaitu perspektif pengambilan keputusan, perspektif pengalaman, sama perspektif yang terkait dengan perilaku. Ini masih bisa dengar saya tah? Halo? Halo? Halo, gimana, masih bisa dengar saya?
Halo, halo. Nah, jadi ini kalau perspektif pengambilan keputusan, jadi ini kita lebih meneliti kenapa kok konsumen itu sampai membeli suatu produk. Jadi dia mulai dari sebelum membeli produk sampai akhirnya membeli produk. Terus sama evaluasi yang saya jelaskan tadi di awal, jadi yang 5 proses dulu kita pelajari di pemasaran jasa. Terus kalau perspektif pengalaman itu maksudnya pengalaman pembelian. Jadi kita mempelajari kenapa kok bagaimana pengalaman konsumen dalam membeli suatu produk. Kalau itu penelitian di perspektif pengalaman. Terus gitu, kalau perspektif pengaruh terhadap perilaku itu mengasumsikan bahwa terdapat kekuatan lingkungan yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi ini pengaruh-pengaruh di sekitar konsumen, kenapa kok mereka sampai membeli suatu produknya. Jadi kalau yang perspektif pengambilan keputusan itu proses dari awal, mulai pengenalan kebutuhan sampai setelah pembelian. Terus kalau pengalaman itu lebih ke bagaimana kita meneliti bagaimana pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Sama kalau yang terakhir itu yang perspektif pengaruh yang terkait dengan perilaku, yaitu lebih ke lingkungan yang mendorong konsumen untuk membeli suatu produk. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo, gimana? Ada mau ditanyakan? Mas, ini volume mic-nya coba saya besarkan, lebih enak apa enggak enak? Kita lanjut ke konsep pemasaran ya. Itu perusahaan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan kepuasan pelanggan dengan cara yang lebih efektif dari pesaingnya. Jadi intinya ketika kita memproduksi suatu produk, kita kan pengennya pasti unggul dari pesaing. Jadi kita performance-nya pengen lebih baik dari pesaing. Nah, strategi pemasarannya juga biasanya dibikin yang lebih baik dari pesaing. Jadi intinya kan kita berkompetisi ketika kita memiliki bisnis, dan tujuannya juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Oke, terus bentar, mbak-mbak yang di WC gimana? Bisa dengar saya? Nah nih, analisis konsumen dapat membantu pemasar dalam merancangkan bauran pemasaran. Masih ingat kan marketing mix?